Oke, sambil menunggu yang lain masuk, langsung aja kita mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, yaitu mengenai proteksi dan juga security dari sistem komputer. Oke, di sini yang pertama itu ada proteksi ya. Proteksi di sini itu implementasi dari security memang sangat penting ya. Selain itu juga untuk menjamin adanya dari sistem yang tidak diinterupsi agar dan juga tidak dapat diganggu. Kemudian proteksi juga di sini dengan pengamanannya terhadap hardware atau perangkat keras dan juga sistem operasi sama-sama penting, baik itu dari security proteksi perlindungan hardware dan juga perlindungan terhadap sistem operasinya. Kemudian di sini sistem operasi hanya butuh bagian kecil dari seluruh perangkat lunak dari sebuah sistem. Artinya enggak hanya sebuah sistem operasi aja, baik itu Windows, macOS ataupun Linux ya. Itu baik OS, hardware dan juga softwarenya juga, sistem operasi itu saling memerlukan proteksi agar tentunya tidak ada nantinya trouble di kemudian hari. Kemudian domain proteksi. Nah, di sini dari sistem komputer terdapat banyak objek yang perlu diproteksi. Yang pertama itu ada di sini dari sisi perangkat keras. Kemudian objek ini perlu diproteksi atau dilindungi. Nah, diantaranya ini ada dari segi pemrosesan, artinya pemrosesan antara hardware satu dengan hardware yang lain bisa dari prosesor dengan hard drive atau dan juga dengan RAM ya. Nah, itu kan lintas hardware itu perlu adanya proteksi. Tentunya juga ini sudah secara default atau standar ada dari penyedianya atau produsennya. Jadi kita mungkin kalau ada perlu tambahan proteksi, misalkan ada disediakan driver atau tools khusus. Kemudian dari segmen memori. Nah, di sini segmen memori kan bisa banyak, baik itu random access memory. Kemudian di CPU juga sebenarnya ada memori lebih kecilnya lagi ya untuk main memori. Dia fungsinya sama juga sebagai pemrosesan data ya, artinya untuk sebagai media input, read dan juga adanya output. Kemudian terminal, contohnya disk drive. Kalau terminal ini kurang lebih seperti jalurnya ya, kurang lebih seperti jalur baik dari mainboard, kemudian dari mainboard ke mana, hard drive, ke CPU, ke prosesor, ke random access memory, kemudian ke perangkat keras yang lainnya yang membutuhkan adanya proteksi. Nah, kalau disk drive sendiri biasanya kan baik itu CD-ROM, kemudian yang buat disket apa namanya, floppy disk kalau salah, kemudian ada buat disk yang USB, kemudian buat SSD dan juga HDD. Nah, nantinya di sini perlu ada juga proteksi. Kemudian printer juga perlu ya, dari pembahasan yang sebelumnya bisa aja printer diakses melalui jaringan, yang printernya bisa diakses oleh banyak user ya, diakses dengan jaringan, tapi usernya nggak ketahuan usernya siapa, dia unknown kan. Nah, itu bisa aja terdeteksi dan di lognya juga kan tercatat nantinya. Kemudian yang kedua di sini
dari segi perangkat lunak atau softwarenya. Nah, dari segi perangkat lunak yang harus diproteksi antara lain itu yang paling utama pastinya proses ya. Itu baik proses apa aja yang ada di dalam perangkat lunak, software, aplikasi yang kita gunakan. Baik itu misalnya kita lagi browsing, berarti kan pakai perangkat lunak Chrome atau Firefox. Nah, di situ ketika lagi memproses apa yang kita input dan yang kita tampilkan, tentunya harus ada proteksi. Kan biasanya kalau nggak diproteksi, kita buka sesuatu atau nyari sesuatu, kemudian kita salah klik. Nah, terkadang ada nantinya seperti spam web atau data kita jadi terinfeksi virus. Bisa aja dari kita browsing juga sering mungkin asal jangan asal klik aja kan gitu. Kalau sekarang kan udah jarang, kalau dulu memang masih banyak marak website yang misal kalau kita nyari sesuatu, biasanya download film yang ilegal. Nah gitu, film yang ilegal kan itu banyak iklan. Ya selain iklan juga pastinya bisa aja di situ terdapat sebuah virus yang nantinya kalau kita klik, kita buka, mungkin bisa aja nggak kita download, tapi si virusnya udah nempel di browser yang nantinya bisa nyerang ke laptop kita kan itu. Sama seperti kasusnya kita lagi buka atau mau pakai aplikasi email. Nah, misalnya ada phishing email. Nah, phishing email kan itu emailnya nggak jelas ya, artinya nggak real, tapi mirip. Bisa aja dari pengirimnya sama, tapi yang dituju nggak ada kepadanya. Biasanya atau dir atas nama siapa kan, disebutkan namanya langsung, kemudian maksud dan tujuannya. Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang harus dibuka atau di-download seperti link tertentu atau attachment, itu bisa aja perlu dicurigai kan. Kemudian dari segi file, tentunya ini file yang ada di komputer kita ya, itu baik yang ada di file program ataupun file data kita. Kemudian basis data ini terkait database. Mungkin tepatnya lebih ke buat development aplikasi ya, untuk database. Itu kan ada yang namanya Postgre, paling familiar, kemudian MySQL, MariaDB, SQL Server. Nah, itu bisa kita kasih proteksi atau security tambahan yang artinya nggak bisa semua orang mengaksesnya gitu. Nggak bisa semua orang bisa mengakses. Bisa aja kita tambahin atau bikin username dan password berbeda, atau hanya IP tertentu yang bisa akses. Nah, kemudian terakhir ini ada Singapura kurang lebih ya hampir sama dengan dari segi perangkat lunak yang tadi ya. Tentunya kita juga harus selain dari segi untuk memproteksi device kita, baik itu dari perangkat lunak ataupun perangkat keras, yang perlu kita jaga. Dari perangkat lunak atau dari sistem operasi, biasanya kan kita perlu adanya antivirus kalau untuk mencegah dari adanya virus kan itu. Kalau dari mungkin serangan-serangan yang lain, ya kita harus hati-hati dalam mungkin menerima data ataupun membaca atau mengelola data yang kita akses kan itu bisa dari internet. Kalau dari perangkat keras, ya kalau dari saya sendiri dari perangkat keras agak ya mungkin jarang untuk proteksi, tapi mungkin dari settingan atau pengaturannya tentunya ada untuk kita melakukan konfigurasi pengaturannya. Kemudian di sini ada matriks
untuk pengaksesan objek. Nah, di sini masalah proteksi ya, itu mengenai cara bagaimana kita mencegah proses-proses untuk mengakses objek-objek yang tidak diotorisasi. Kemudian di sini ada mekanisme juga yang kita harus memungkinkan membatasi proses-proses ke suatu subset operasi legal yang diperlukan. Kemudian di sini ada juga mengenai proses A, dia dapat membaca file F, tapi tidak dapat menulisnya. Artinya dia hanya dikasih akses objek tersebut pada file, itu hanya read aja, membaca itu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai hak akses baik grup ataupun user. Nah, saya kan ada read, create, write sama delete ya, biasanya 4 itu. Nah, berarti si A ini hanya bisa dikasih akses read aja pada objek F atau file F. Kemudian di sini disediakan mekanisme proteksi yang berbeda yang dikembangkan dengan konsep domain. Nah, domain ini suatu himpunan pasangan antara hak dan objek. Artinya haknya dia bisa ngapain aja. Kalau tadi haknya si A, dia hanya bisa membaca atau read pada suatu objek. Nah, objeknya apa? Yaitu file F gitu. Atau bisa juga ya file lain atau dalam satu buah folder. Kemudian di sini cara penyimpanan informasi ya anggota domain. Secara konsep dapat berupa satu matriks yang dimana ada baris yang menunjukkan domain, ada juga kolom yang menunjukkan objek. Oke, yang pertama ini ada domain 1, 2, dan juga domain 3. Ada file 1, 2, printer 1, plotter 1, ada juga modem 1. Nah, domain 1 sama 2 ini dia bisa hanya membaca file 1 aja, artinya hanya bisa membaca objek file 1. Yang ini hak, yang ini objek. Artinya ke bawahnya hak, yang ke atas, yang ke sampingnya objek. Jadi domain 1, 2 dia hanya bisa membaca file 1. Domain 3 nggak dikasih akses, nggak bisa buka, nggak bisa baca, dan juga nggak bisa lihat tentunya. Kalau bisa read aja, artinya filenya nongol, dia bisa buka, tapi nggak bisa ngedit, nggak bisa delete, nggak bisa ngapain lagi. Kalau objeknya dia nggak punya akses, nggak punya hak, ya dia benar-benar kosong gitu, nggak ada sesuatu yang bisa diapa-apain, dilihat aja nggak ada. Kemudian pada file yang kedua, di sini domain 1 dan 2 bisa membaca dan menulis ataupun write ya, bisa menulis ini baik create sama baik bikin baru atau nambah baru ada ya. Ini bisa jadi satu yang write. Nah, domain 3 dia ada tambahan selain read sama write, dia bisa execute. Execute ini lebih ke mungkin bisa hapus file, biasanya kan kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk yang printer di sini bisa write aja, artinya dia ya bisa mungkin masukin data yang mau di print kayak gitu, bisa masukin data yang mau di print. Kemudian plotter juga sama-sama write, modem juga sama-sama write. Artinya dia bisa mungkin si usernya ini bisa mengubah settingan dari modemnya atau hal lain kan itu. Kemudian kapabilitas. Nah, di sini cara lain dari kapabilitas itu untuk memecah matriks per baris yang diasosiasikan untuk tiap proses satu objek ya, atau satu list objek yang hanya boleh diakses.
Kemudian di sini apabila terdapat tanda operasi yang diizinkan padanya atau domainnya. Kemudian disebut juga dengan capabilities list. Oke, di sini ada 0, 1, 2 dan 3. Ada tipe, hak, ada juga objek. Oke, di sini anggap aja ini sebuah jumlah data ya, berarti datanya ada 4 yang mau kita sebagai proteksi. Ada 4 jumlah data atau tipe. Nah, di sini tipenya ada berkas atau file, kemudian ada printer, ada plotter, dan juga ada modem. Nah, di sini haknya bisa ngapain aja. Pada berkas, di sini bisa yang R ini read, W ini write, X ini execute. Kemudian printer, plotter, dan modem hanya bisa menulis atau write aja. Nah, yang minus di atau tanda strip di samping kiri W itu yang read-nya, artinya dia nggak dikasih akses. Kemudian yang di samping kanan W-nya strip juga nggak bisa dikasih akses. Execute pada tiga tipe list objek ya. Kemudian di sini objeknya pointer ke file 2, pointer ke file 1, kemudian pointer ke plotter 1, dan juga pointer ke modem 1. Ya, artinya kita mungkin fokusnya lebih ke bagian tipe dan juga haknya. Kemudian antivirus. Nah, di sini perkembangan program antivirus dapat di periode menjadi 4 generasi. Yaitu generasi pertama, di sini ada scanner sederhana. Ya, artinya dia hanya bisa scan secara sederhana ya, artinya mungkin scan aja ya, scan virus ada atau enggak. Tentunya nanti juga ada bagian mungkin execute, hapus, atau karantina yang mungkin pas awal masih sederhana sekali. Kemudian yang kedua, di sini scanner yang pintar, artinya heuristic scanner. Ya, bisa aja di situ banyak ada pengembangan algoritma untuk antivirus yang bisa membaca virus lebih dalam lagi. Tadinya hanya mungkin luaran atau level 1, kemudian kita bisa masuk ke level 2, level 3, seterusnya dari tingkatan virusnya. Atau juga dari database-nya, kan antivirus juga sering update database virus yang terbaru kan itu. Makanya kalau ada update antivirus ya diupdate. Nah, itu biasanya ada penambahan list atau data virus yang dimasukkan. Artinya bukan sebagai virus ke komputer kita, artinya agar si antivirus itu dapat membaca ada enggak virus yang ada di database kita yang di komputer kita gitu kan, agar nantinya dapat terscan. Kemudian generasi ketiga, sini jebakan-jebakan aktivitas ya, bisa aja kita mungkin melakukan atau scanning pada antivirus, tapi nya di sana ya banyak trapnya ya, pada bisa aja di virusnya itu nggak kebaca, kemudian kita jalanin normal, nggak taunya pas kita tanpa sadar itu jadi virusnya bisa nambah atau mengganggu aktivitas kita. Bisa aja kalau dulu tuh mungkin virus shortcut atau virus yang muncul pop up terus tuh kayak Windows Explorer. Nah, bisa aja dari kita colok flash disk itu dari mana-mana. Nah, bisa aja dari situ ada virusnya nyangkut, kemudian mengganggu aktivitas kita. Darinya itu ada yang muncul pop up terus munculkan itu. Selain itu juga virus yang shortcut, juga virus yang copy, itu bisa aja
dari antivirus bikin virus. Nah itu berarti antivirusnya udah kena virusnya, kalah kuat. Kemudian di sini generasi keempat, ya artinya dia punya proteksi yang penuh terhadap antivirus untuk device kita. Kemudian dari segi keamanan, di sini terbagi tiga ya. Ada yang eksternal, kemudian ada interface untuk pemakai user ya, user interface security, dan juga internal security. Sebenarnya ini bisa kita jabarkan ke dalam banyak hal. Misalnya yang eksternal dari segi keamanan sistem, artinya dari luar perangkat kita gitu. Dari luar perangkat kita, gimana cara kita ngamaninnya? Bisa dari segi internet, kita akses browser, kemudian dari perangkat yang terhubung, dan itu bisa juga jadi penyebab nantinya nggak aman kan kalau kita asal sembarang kan. Kemudian dari pemakaian user juga, ya ini kita yang menentukan. Kemudian dari internal security, ya kurang lebih internal ya yang ada pada device-nya itu sendiri. Misalkan ada ya konfigurasi atau pengaturan agar kita dapat menentukan keamanan yang kita mau seperti apa. Kemudian masalah dari keamanan di sini terbagi dua ya, yaitu masalah yang penting dari segi keamanan. Yang pertama, kehilangan data atau data loss. Nah ini disebabkan adanya bencana, ya baik itu kebakaran, gempa bumi, tsunami. Nah, itu kan udah pasti hilang. Walaupun misalnya ketemu, bisa aja datanya itu rusak, nggak bisa diakses lagi kan gitu. Kemudian kesalahan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Kalau dari perangkat keras, ya bisa aja dari perangkat kerasnya suatu waktu bikin data yang ada di dalamnya itu jadi rusak atau crash. Kemudian bisa dari software lain atau pihak ketiga, atau yang software yang mungkin kita gunakan tadinya aman-aman aja, normal, kemudian bisa aja jadi crash kan itu. Kemudian ya tentunya kelalaian dari penggunanya. Kemudian yang kedua, ini dari penyusup hacker ya. Bisa yang pasif ataupun aktif. Mungkin kalian pernah dengar beberapa tahun belakangan, tahun berapa kalau misalnya 2018 atau 2019 itu ada serangan massa ya ke perusahaan yang basisnya pakai Windows 7 kalau nggak salah. Itu ransomware atau apa ya saya lupa, itu malware juga kan itu. Nah itu serangan tentunya dari hacker yang aktif. Serangan dari hacker yang aktif, dia mengirim data dari sebuah, bisa jaringan, bisa dari kirim file dari email, di attach, kemudian ada yang download, sebar dalam satu jaringan itu. Nah artinya itu udah bisa dikontrol sama si hackernya, yang jadinya ya kalau dalam beberapa waktu nggak ditebus kan datanya bisa hilang kan gitu. Nah bisa aja kalau pasif itu secara diam-diam, nggak aktif kayak sebelumnya kan gitu. Hanya caranya yang berbeda, tapi dia punya tujuan sama, bisa curi data, bisa merusak data, bisa aja langsung hapus data yang mereka tuju. Kemudian autentikasi dari pemakai atau pengguna. Nah di sini dari kebanyakan proteksi yang didasarkan oleh asumsi dari sistem yang mengetahui identitas dari pemakai atau
pengguna. Ya artinya dia sudah didaftarkan terlebih dahulu kan itu. Bisa aja dalam sebuah device didaftarkan beberapa pengguna, bisa 2 atau 3 kan. Kemudian di sini ada masalah identifikasi dari user ketika login yang disebut user autentikasi. Artinya dia autentikasinya udah benar atau belum, mulai dari username, password, atau mungkin ada tambahan autentikasi lainnya, tambahan security yang akses. Dan metodenya di sini ada 3 cara untuk autentikasi. Yang pertama itu sesuatu yang diketahui oleh pemakai. Artinya memang kita yang benar-benar tahu gimana caranya masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian sesuatu yang dimiliki oleh pemakai. Nah, saya mempunyai kredensial atau autentikasi dalam sebuah sistem, tapi kalian enggak kan gitu. Artinya hanya saya yang benar-benar tahu yang punya saya gitu. Jadi orang sebelah saya nggak tahu, walaupun sistem yang mau dipakai sama. Kemudian ada sesuatu mengenai ciri dari pemakai. Ya kalau ciri itu kan sekarang banyak, bisa dari wajah, sidik jari, lagi ya retina, suara kan itu. Itu bisa jadi sebuah autentikasi tambahan selain dari username, email, atau ID kan gitu. Atau mungkin validasinya tadi cirinya itu setelah login dia harus misalnya verifikasi pengguna ini atau pemakainya udah benar dia atau bukan gitu dari ID yang dia masukin sebelumnya. Bisa aja dia verifikasi wajah, kemudian retina, atau juga bisa dari sidik jari gitu, atau dari suara. Kemudian ya di sini ancaman dari program ya. Ini kurang lebih seperti banyaknya jenis-jenis virus yang mungkin bisa aja tanpa kita sadari. Ini ada bakteria, logic worm, trapdoor, trojan horse, virus, dan juga worm. Ini kurang lebih jenis-jenis dari sebagian virus yang dapat tentunya menyerang komputer kita. Tentunya selain itu juga masih banyak lagi, bisa ada puluhan sampai ratusan jenis virus atau yang juga dapat merusak dari keamanan komputer kita, atau juga dapat mengganggu dari kenyamanan kita menggunakan sebuah komputer. Kemudian ancaman sistem. Nah, di sini kurang lebih ada 4 ya, tentunya ada interupsi, intersepsi, ada juga modifikasi dari sistemnya, dan juga ada fabrikasi, yaitu mungkin dari device-nya. Kemudian monitoring ancaman. Nah, di sini rancangan sistem seharusnya publik ya, agar kita tentunya dapat memonitoring. Kenapa dia harus publik? Ya karena bila ada ancaman ya kita bisa tahu kan gitu. Kenapa sistemnya harus dibuat publik? Kemudian dari monitoring ancaman ini juga tentunya kita dapat diterima ya oleh kita yang berhak. Kemudian juga dapat melakukan pemeriksaan saat itu juga. Misalnya ada sebuah ancaman atau trouble atau permasalahan yang masuk ke kita, kita juga bisa memeriksanya saat itu juga. Bisa aja si A mengalami sebuah trouble atau adanya sebuah indikasi keamanan. Nah, kemudian si B sebagai yang mungkin supportnya atau apa ya, itu bisa langsung memeriksa si A ya dari device-nya gitu kan.
Kemudian dikasih juga di sini kewenangan yang serendah mungkin, yang bisa aja ini dari mungkin privilege dari segi monitoringnya ya. Kemudian ada mekanisme yang tentunya harus ekonomis. Oke, terakhir di sini mengenai enkripsi. Nah, di sini enkripsi ini teknik penyandian data ke dalam bentuk baru tanpa mengubah nilai. Misalnya ada enkripsi satu atau data normalnya atau teks normalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kita enkripsi, itu jadi bisa aja huruf dan angka, ada simbol juga jadi acak di situ satu. Nah, itu salah satu contoh enkripsi. Kalau di dalam database ya, dalam autentikasi user ya paling sering kan biasanya autentikasi itu pakai enkripsi MD5, SL1 dan bcrypt. Bisa juga kita tambahin salt di tengah atau di akhir atau di awal kata yang mau dienkripsi, agar tentunya tidak mudah ditebak sama orang. Misal kita ya enkripsi hanya dengan MD5 atau SL1. Nah itu biasanya ya paling gampang kan, karena yang paling umum itu. Nah tentunya dari situ juga kita harus nambahin beberapa enkripsi berlapis, gitu. Bisa 2 atau 3 lapis, ya 5 lapis juga kalau bisa ditambahin. Kemudian digunakan untuk melindungi data dari aksesan yang tidak terotorisasi, artinya yang tidak punya kewenangan. Ya saya bisa saja mengakses suatu sistem, tapi saya tidak punya bisa saja mungkin seperti key atau kredensialnya yang sesuai. Misal setelah login bisa, tapi di sana harus memasukin sebuah kunci. Nah itu kuncinya kalau saya nggak punya, artinya kan tidak terdaftar dan tidak terotorisasi. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau mau akses ya harus minta biasanya ke ya yang berhak gitu. Kemudian data yang sudah dienkripsi dapat dibaca dengan melakukan deskripsi. Artinya deskripsi ini kebalikannya dari enkripsi. Misalnya kita enkripsi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di deskripsi juga dienkripsi hasilnya bisa aja ABC 1 Z, kemudian adanya simbol sampai sekian berapa puluh karakter, misalnya minimal 25 karakter dari yang tadinya hanya 5 karakter. Itu ketika di deskripsi itu bisa jadi 5 karakter lagi, normal lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ngantuk ya? Ya, minggu depan udah mulai libur ya? Ya kan? Belum ada info ya? Ya kemungkinan pertemuan 13 sama UAS itu di tahun depan. Nah jadi mungkin saya kasih tahu ya skema UAS kayak gimana. Kan kita udah pernah ngebahas itu yang namanya virtual OS ya. Nah itu kan pernah saya kasih file ke teman kalian beberapa, 2 orang misalnya. Nah, itu kan ada Linux, kemudian
ada Windows 7, 10. Saya lupa Linuxnya ada apa aja ya. Ubuntu, Mint, CentOS ada nggak ya? Nah itu nanti tugasnya, bukan tugas sih, lebih ke UAS. Nah, nanti di UASnya itu bisa aja kalian udah install beberapa, udah install di rumah ya pakai VirtualBox. Nah nanti tugasnya saya kasih berbeda-beda. Jadi setiap orang, misalnya kamu namanya siapa? Nah misalnya Yati dapat bagian OS Linux Mint. Nah di Linux Mint itu nanti kalian harus nge-review apa aja yang ada di sana. Seperti misalnya browser pakai apa. Kalau kita di Windows kan defaultnya Windows ya, dia Internet Explorer kan. Di sana defaultnya apa? Bisa nggak kita install Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Kemudian Office-nya, kalau defaultnya kan di Linux tuh LibreOffice ya, atau mungkin OpenOffice ada. Nah selain itu juga sama nggak fiturnya dengan yang Word dari Microsoft kan gitu. Ya kalau yang dapatnya mungkin nantinya terkait tentang Linux aja ya. Nanti saya share cara installnya kayak gimana, kurang lebih skema ujiannya kayak gitu. Jadi dari beberapa hari sebelumnya kalian udah install, udah nyoba-nyoba, explore lah gitu kan. Misalnya si Linux ini ada apa aja. Guys, mungkin kayak gini ya nanti hasilnya. Bentar. Oke, nah mungkin kurang lebih kayak gini nanti UASnya. Jadi tiap orang ya tentunya nggak semuanya sama, bisa aja ada 3 atau 4 kelompok kan gitu. Nah di sini kita bandingin dengan Linux, dengan Windows ya. Di sini kalau di Windows itu kan pakai Microsoft Office, aplikasinya contohnya Word, Excel, PowerPoint. Nah di sini di Linux ini apa untuk kita menulis seperti Word. Kan di sini ada LibreOffice Writer. Nah kemudian ada Cal, ini artinya yang Excel. Kemudian yang LibreOffice Impress ini PowerPoint. Nah kita review dari segi UI, UX, pengalaman itu kayak gimana kan gitu. Apakah lebih mudah, sama aja, atau mungkin lebih enak pakai yang di Linux kan gitu. Kemudian dari segi internet browser, ya tentunya juga di sini bisa kita juga install yang namanya Chrome atau Firefox ya. Tapi bisa aja dari tampilan dengan Windows beda, walaupun versinya sama-sama terbaru versi browsernya. Dari experience, kemudian fitur, kalau yang bawaannya biasanya mungkin Mozilla udah terinstall ya. Ada yang udah terinstall, ada yang belum. Kemudian video dan juga musik player itu kayak gimana, ada enggak, bisa enggak cara bukanya. Bisa aja ada, kita harus install sebuah plugin kan itu. Kemudian untuk PDF, membuka PDF, kalau di Windows defaultnya, kalau kita enggak install aplikasi tambahan itu biasanya pakai Microsoft Edge kan ya, pakai Microsoft Edge. Nah di sini pakai apa? Buka file PDF-nya, yaitu nanti kita cari kan gitu.
atau kita download dulu dari browser file PDF, kita double klik, nanti dia buka ngarahnya ke aplikasi yang mana gitu. Kemudian foto editor standar kayak gimana? Windows ada editor foto kan, biasanya di image atau mungkin pakai Paint bisa yang standar bawaannya. Nah di sini kayak gimana gitu. Oke, ya paling yang UAS yang kurang lebih kayak gini kan. Tetap per orang. Jadi nanti misalnya di sini ada berapa ya? Mungkin nanti saya acak sih. Linuxnya kan bisa Linux CentOS. Nanti harus diinstal ya. Kalian coba Linux CentOS, kemudian Linux Mint, Ubuntu. Mungkin kalau ada 4, satu lagi nanti saya cari yang biasanya installnya mudah. Nanti saya bagiin ininya, listnya yang siapa dapat apa gitu kan. Ya kalian bisa pelajari dulu cara sebenarnya cara installnya itu banyak tutorialnya. Misalnya tutorial install Linux versi berapa, misalnya Linux Mint di VirtualBox. Ya tinggal cari aja, kita coba. Nah ini misalnya yang pertama nih. Nah di sini misal VirtualBox-nya udah diinstal. Ya, kemudian kita download image-nya atau file ISO ya, file ISO dari OS-nya. Di sini installnya kayak gimana? Ya kurang lebih kan hampir sama kan. Di sini kita masukin jenis OS-nya apa. Ini memory size artinya RAM-nya ya. Kemudian virtual hard disk, dynamic allocate. Ini kapasitas disk yang mau diinstal nantinya. Artinya kalau ini dijalani nanti motong disk kita. Ya mungkin standarnya dia bisa nentuin, kalau Linux kan biasanya 15 sampai 20 GB itu udah cukup tinggi kan, atau 15 GB bisa aja. Nah, kemudian nanti ya kita masukin, kalau perlu enkripsi ya masukin, kalau enggak bisa aja kan enggak gitu. Nah, kemudian di sini masukin ISO-nya. Ya kalau kurang ngerti yang ini ya nanti kita bisa nih pakai yang lain kan gitu. Kita cari referensi yang lain ya sambil baca-baca. Kemudian satu lagi ya, kalau yang agak susahnya ya, ini saya pernah install CentOS ya dengan 2 jenis instalasi. Yang pertama di sini berbasis GUI. Di sini berbasis GUI kayak gimana cara install CentOS? Ya di sini saya bikin langkah-langkahnya kayak gimana. Kemudian di sini kenapa milih ini kan gitu. Terus pada software selection ini untuk memilih jenis CentOS yang mau diinstal apa kan gitu. Misalnya Genome Desktop artinya berbasis GUI. Kemudian ini add-ons environment-nya. Ya selebihnya tinggal ikuti. Nah hasilnya karena berbasis GUI, jadi setelah kita install selesai dan login, ya nanti juga basisnya seperti ini GUI kan gitu. Kalau satu lagi berbasisnya kita misalnya command line interface, tahap instalasinya hampir sama. Kita di sini milih, cuma bedanya kita nggak milih yang tadi ada, nggak milih software selection.
Artinya di sini software selectionnya minimal install biasanya defaultnya CLI, command line interface. Kemudian kita pilih destinasi instalasi mau di mana. Nah di sini 15 GB udah cukup sih untuk install Linux. Kemudian mulai instalasi, setting user dan root password. Kemudian tunggu proses instalasi selesai. Nah di sini kita buka Linuxnya, loginnya ya kayak gini, masukin password. Kalau udah berhasil login ya udah kayak gini CLI. Nah biasanya command line interface ini seringnya dipakai pada sebuah server dengan base OS-nya Linux. Nanti saya share juga yang ini bagian yang CentOS ya. Kalau yang mungkin Linux OS yang lain kurang lebih biasanya hampir sama biasanya, tapi biasanya ada dari segi tampilan konfigurasinya mungkin aja ada yang beda. Oke, sampai sini jelas? Nah, buat UAS. Nah, misalnya di sini Star Ansori di sini dapatnya Ubuntu misalnya dapatnya Ubuntu. Kemudian Nurleli dapatnya CentOS, Suryati dapatnya Mint. Kemudian Abdul Rahman bisa Linux yang lain tapi yang familiar, yang mudah diinstal. Kemudian balik lagi Puspita Dewi enggak ada ya, Nanang misalnya, Nanang Ubuntu gitu ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa kelompok tapi tetap per orang. Oke, sampai sini jelas? Enggak. Ini aja. Ya kalian nyoba install atau nyari. Kemarin kan udah saya share itu Linuxnya ada apa aja sih? Ke siapa ya? Ya atau nanti kalian bisa nyari file ISO-nya, nanti kalian bagi-bagi ke teman yang lain pakai VirtualBox. Yang utama yang 3 dulu ya, Linux Ubuntu, CentOS, sama Mint. Itu bebas kalian mau versi berapa aja. Ya itu aja 3 dulu di download. Nah, nanti mungkin di pertemuan atau sebelum pertemuan 13 ya saya share siapa-siapa yang dapat apa gitu. Ya bisa kalian install dulu, coba pelajari dulu. Ya kurang lebih kan ada waktu sekitar 2 minggu. Nggak susah kan kayak gitu. Jadi ya nanti pas hari UASnya udah tinggal ngumpulin hasilnya, udah tinggal ngumpulin reviewnya seperti apa, ya kayak gimana. Ya walaupun misal kelompoknya sama dapat Ubuntu, ya jangan kerja sama. Artinya boleh installnya kalau nggak tahu install bareng, tapi reviewnya review sendiri dengan pendapat kita sendiri gitu. Ya kurang lebih kayak tadi. Nanti soalnya ada yang harus kalian review apa, misalnya bagian office-nya, kemudian multimedia, bagian browsing, sama mungkin buka file PDF atau juga yang lain kan itu.
atau game ada apa aja di situ kan. Ya, artinya nanti reviewnya berdasarkan pendapat kalian sendiri walaupun kelompoknya sama. Ya jangan sampai ada yang ya sama persis lah. Jangan sampai ada yang cuma ganti nama aja.